bersama saya Najwa Maulida Syafiq di podcast Lensa Nalar. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton, selamat menyaksikan. Karena di podcast ini kita bakal ngebahas tentang sebuah pelajaran dan sebuah pembahasan secara tuntas. Dan yang bakal kita bahas hari ini tuh yaitu sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Nah, ada yang tahu nggak sih narasumber kita? Kita sambut yuk. Hai. Halo semuanya, jadi saya Gina sebagai narasumber di podcast kali ini. Nah Gina, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Najwa sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Kita lanjut yuk. Nah Gina, setahu aku itu di Indonesia itu ada 3 sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Nah tetapi yang kita bahas itu cuma ada 2, yaitu sistem patrilineal dan matrilineal. Nah apa aja sih yang kita tahu tentang itu? Yang aku tahu tentang kedua sistem tersebut adalah yang pertama sistem patrilineal dulu ya. Iya. Jadi sistem patrilineal itu berasal dari 2 kata bahasa Latin. Yang pertama pater yang berarti ayah dan lineal yang berarti garis. Jadi sistem patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan sang ayah, di mana sang laki-laki kedudukannya lebih tinggi, sehingga dalam sebuah keluarga tersebut lebih mengharapkan kehadiran anak laki dibandingkan anak perempuan, dan juga sang istri akan mengikuti sistem kekerabatan sang suami, itu patrilineal. Terus kalau matrilineal? Jadi kalau matrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan sang ibu, di mana nanti kedudukan perempuan lebih tinggi. Jadi sang kebalikan dari patrilineal. Di sini sang suami harus mengikuti garis keturunan sang istri. Oh, jadi kalau patrilineal itu mengikuti garis keturunan ayah, dan kalau matrilineal itu mengikuti garis keturunan ibu ya? Betul sekali. Nah, tadi kan udah disebutin kan pengertiannya. Kalau perbedaannya itu apa sih, Git? Yang ada beberapa perbedaan dari kedua sistem tersebut. Yang pertama itu dari garis keturunannya. Kayak yang tadi udah disebutin, kalau patrilineal itu menurut garis keturunan sang ayah. Kalau matrilineal ditarik dari garis keturunan sang ibu. Nah, perbedaan yang kedua yaitu ada peran antar jenis kelamin anggotanya. Nah, kalau perbedaan yang ketiga ada kewajiban ekonomi dan hak waris. Nah, perbedaan yang terakhir itu adalah dari sistem perkawinannya. Oh, jadi begitu. Tapi kan sebelum kita lanjut, kita minum dulu gak sih? Nah, haus banget tuh. Ya, yuk. Kita udah masuk segini ya. Iya, seger banget. Kita lanjut yuk. Nah, tadi kan disebutin kan pengertiannya sama perbedaannya. Nah, daerah-daerah Indonesia di mana aja sih yang memakai sistem tersebut? Nah, jadi di Indonesia tuh ada beberapa daerah yang memakai sistem matrilineal dan patrilineal. Pertama dari sistem matrilineal dulu. Yang pertama ada daerah suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua ada suku Enggano yang berasal dari pantai barat Sumatera. Yang ketiga ada suku Petalangan yang berasal dari Riau. Yang keempat ada suku Anak Jawa yang berasal dari Aceh Darussalam. Yang kelima juga ada suku Sakai yang berasal juga dari Riau. Nah, kalau patrilinealnya itu di mana aja? Nah, patrilinealnya itu ada di beberapa daerah. Yang pertama ada Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Wah, banyak banget ya ternyata daerah-daerahnya. Betul sekali. Nah, selain Indonesia pasti ada dong negara-negara lain yang memakai sistem kekerabatan tersebut. Pastinya ada dong. Salah satunya adalah yang memakai sistem kekerabatan matrilineal. Yang pertama itu ada dari suku Garo. Dia berasal dari India. Oh, jauh banget ya India. Yang kedua juga, nih jauh juga. Dia adalah suku Mosuo yang berasal dari Cina. Yang ketiga ada suku Navajo. Yang keempat ada suku Hopi. Yang kelima ada suku Iroquois. Yang keenam ada suku Ovambo. Yang ketujuh ada suku Akan. Oh. Nah, Gina, ada lagi nih pertanyaan, boleh nggak nih? Boleh dong. Nah, kalau menurut aku nih, setiap keluarga itu harus mencantumkan nama keluarganya biar tidak menghilangkan garis keturunannya. Nah, kalau menurut Gina, harus atau tidak? Sebenarnya dari kedua sistem kekerabatan tersebut pasti ada plus dan minusnya yang kita dapatkan. Tapi kalau tadi kata Najwa, di mana sebuah keluarga harus mencantumkan nama keluarga, menurut aku masih setuju. Karena menurut aku
aku, setiap keluarga itu memiliki kebijakan dan adat istiadatnya sendiri, dan itu tidak bisa dipaksakan oleh pihak manapun, yaitu gimana kesepakatan keluarganya dan kebiasaan dari daerah itu sendiri. Oh, jadi begitu. Nah, berarti dari tadi kita bahas itu dapat disimpulkan bahwa kita harus menghargai setiap tradisi yang dimiliki oleh keluarga lain dan harus menjaga tradisi dan adat istiadat dari tempat kita berasal ya. Nah, benar sekali. Kalau misal dari daerah, misalnya Minangkabau, Najwa dari Minangkabau. Nah, Najwa menurut aku harus melakukan sistem kekerabatan yang dilakukan oleh Minangkabau, karena agar sistem kekerabatan tradisi-tradisi tersebut tidak hilang. Karena kita juga harus menjaga tradisi dan budaya Indonesia. Karena kalau misalkan kita satu persatu kita tinggalkan, tradisi dan budaya tersebut lama-lama akan punah. Wah, berarti penting banget ya. Penting banget. Oh iya udah. Makasih ya Gina udah datang ke podcast kali ini. Iya, sama-sama Najwa. Dan makasih juga ya yang sudah menonton. Bye bye. Bercanda.